Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu yang ada di studio apa kabarnya? Masya Allah hari ini rame banget. Ini sebelah sini dari mana tadi? Lampung. Masya Allah dari sini dari? Ambon. Ambon. Masya Allah. Ini dari? Garut. Ini dari tadi. Apa kabar semuanya? Udah sholat subuh? Masya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Kelihatannya bahagia sekali pagi hari ini ya. Saya mau tanya nih, pernah ngalamin yang namanya kesulitan apa enggak? Sering. Pernah ya, pasti setiap orang pernah. Nah biasanya kita kalau bersyukur dalam hidup di saat kita susah atau senang. Hah? Ada yang susah, ada yang senang. Bahkan ada yang senang juga malah lupa yang namanya bersyukur. Tapi kalau dalam kesulitan, saya juga perlu belajar banyak nih. Bersyukur dalam kesulitan seperti apa. Dan tepat banget pagi hari ini akan kita pelajari jamaah sesuai dengan tema kita. Bersyukur dalam kesulitan. Apa ibu-ibu temanya? Bersyukur dalam kesulitan. Masya Allah. Jamaah! Yeay. Saya jadi jadi penasaran harus buru-buru belajar nih sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin Ustadz. Iya. Bersyukur dalam kesulitan sebenarnya Bersyukur dalam kesulitan. Luar biasa loh itu. itu hal baru banget buat saya sejujurnya gitu. Ustadz. Kadang gini, misalnya kita lagi kesulitan, orang malah bilang sabar, bersyukur. Tapi sebenarnya orang nggak tahu, ini apa yang saya rasain? Saya rasanya kayak gini disuruh bersyukur. Inilah kalau orang antagonis keluar ya. Ke bawah suasana Ustadz. Jadi saya harus gimana Ustadz? Kenapa rata-rata Oke, orang siap. seperti itu? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di tanggal 20 Syawal hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Yang masih mau puasa Syawal masih ada kesempatan. Supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Amin. Karena siapa yang puasa Syawal di awal rahmat, di pertengahan tambahan keberkahan, dan di akhir Syawal kita akan mendapatkan ampunan. Baik, berbicara hari ini tema kita bagus sekali. Ketika kita bersyukur dikala kita lapang, kita ada kelebihan, itu wajar. Sehat itu wajar. Tapi ketika kita bersyukur dikala susah, itu luar biasa. Karena tahapan ketika ditimpa ujian ada 4. Ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, dan ada yang bersyukur. Jadi ketika orang bersyukur dikala duka, dikala kesulitan, sebenarnya itu adalah tahapan yang paling tinggi. Kata istainu bisabri wassalat, itu tahapan kedua. Karena dianjurkan untuk bersabar. Jangan sampai ada kemarahan. Ketika ada orang diuji minta untuk bersabar. Karena posisi diuji itu luar biasa. Emosi lah. Kenapa Bu? Ada masalah? Itu. Barulah setelah itu ridho atas takdir yang Allah berikan. Tapi lebih hebat lagi ketika dia bersyukur. Makanya ketika orang diuji, datangilah dia untuk hiburlah dia, takziahlah kepadanya supaya berubah posisi. Dari marah menjadi sabar, dari sabar menjadi ridho, dari ridho menjadi syukur. Makanya di Indonesia, alhamdulillah ada tradisi 1 harian, 7 harian, 40 harian, 1 tahun, haulnya tiap tahun, bahkan ada yang 100 hari. Jamaah, supaya dihibur, supaya merubah posisi, karena ternyata masih banyak orang yang lebih berat ujiannya dibanding kita. Pertanyaannya,
kenapa ada orang dengan mudahnya seperti ini? Sabar ya, sabar ya. Sementara enak aja ngomongnya. Tapi karena kenapa? Kesabaran ini adalah sesuatu yang sangat tinggi dikala orang ditimpa ujian, karena keridhaan Allah itu sesuatu yang luar biasa. Harus diuji dulu. Bukankah orang beriman itu pasti diuji? Jamaah, semakin tinggi keimanan orang, semakin tinggi ujiannya. Apalagi kalian sabar kan ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan tingkat sabar yang paling tinggi, sabar ketika diuji. Kehilangan, kekurangan, kematian. Dan cara Allah bagaimana menyampaikan kebaikan terhadap hambanya, orang dapat hidayah ketika diuji. Saya dapat hidayah ketika sakit. Contoh, saya dapat hidayah ketika saya ditipu. Ketika bangkrut saya mulai merasakan dekatnya aku dengan Allah, gitu kan. Nah, jadi kira-kira ada yang dipanggil, oi, nggak balik, oi, diambilin batu, oi, ayo, baru tengok. Kadang kalau orang baru nengok ketika diuji, ketika diterpa, baru sadar, ya Allah aku belum sholat. Betul. Betul. Ibu, diuji dengan apa Bu? Apa? Yang paling susah ujiannya ibu apa? Uang belanja kurang. Bukan. Enggak. Suaminya diambil orang. Ya. Ustaz, jadi bersyukur itu tahapan paling tingginya, Ya, Ustaz. makanya ada kata alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur atas segala keadaan. Itu yang luar biasa. Kalau bisa. Masya Allah, semoga kita semua bisa ya, Ustaz. Iya, kalau kita ngomong sih gampang. Iya. Tapi ketika kita kena itu memang susah. Dan itulah gunanya kita belajar pagi hari ini ya jamaah ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Siap. Jamaah. Yeay. Saya makin penasaran nih, bersyukur dalam kesulitan. Bersyukur tahapan paling tinggi. Kalau gitu saya mau tanya lagi sama Ustazah Lulung. Ustazah, mohon izin Ustazah. Ya, terima kasih Kakak Sony. Ustazah bicara masalah bersyukur. Kadang kita bersyukur ketika lagi senang, lagi dapat penghargaan, dapat apapun lebih gampang gitu. Tapi kenapa nih kalau misalnya lagi kehilangan sesuatu, lagi sedih, ada yang hilang, itu jadi Ditolak. gitu iya ya. ditolak tuh lebih susah gitu Ustazah. Mohon penjelasannya ya Ustazah. Terima kasih Kakak Sony. Mau tau aja, mau tahu banget nih. Banget. Banget. Mohon izin guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma yang semangat amma. Nah, subhanallah, yang semangat hari ini diberkahi hidupnya oleh Allah. Disehatkan badan kita, disolehkan anak-anak kita, disakinahkan keluarga kita, dilunasi hutang-hutang kita. Oh, yang banyak utang. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan syukur dalam keadaan susah maupun senang. Benar tadi guru kita menyatakan bahwasanya kalau dalam keadaan senang gampang bersyukur. Tapi kalau dalam keadaan kesulitan, ditolak, dizolimi, disakiti. Apa? Bersyukur, kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Kan suka begitu. Nah, ternyata kalau orang dalam kesulitan susah bersyukur, kenapa sih? Yang pertama, karena dia tidak bersandar kepada Allah. Dia bersandarnya kepada selain Allah. Dia pikir yang memberikan nikmat, memberikan apapun adalah orang lain. Sehingga ketika gak dikasih, dia marah-marah. Padahal yang memberikan nikmat atau susah adalah Allah Subhanahu. Makanya bertawakallah kepada Allah. Jangan cuman kita ngaji PKK, pengajian, kesono, kesini, kesono, kesini. Ternyata ketika dikasih susah, ngomel. Apalagi emak-emak tuh. Kita berarti, bukan ibu, termasuk saya, kan saya emak-emak. Kecuali yang jojoba ya, jomblo bahagia. Nah, di sini ada jojoba? Jauh visa aja, jomblo fi sabilillah. Amin ya robbal. Jadi kita harus bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah berikan itu udah kemauannya Allah. Kenapa? Nanti Allah akan berikan yang terindah. Yang kedua. Jadi yang pertama apa Bu tadi? Kurang bersandar kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita tuh sulit bersyukur dalam keadaan sulit? Karena sulit itu dibikin sendiri kadang-kadang. Udah tahu gak boleh dikerjain, masih dikerjain. Nyolong gak boleh, mencuri gak boleh, dia mencuri. Pas ketika dia mendapatkan yang namanya
apa istilah teguran atau digebugin, dia marah. Ya Allah, kenapa begini? Lah dianya dibilang jangan nyolong, dia masih nyolong juga. Gimana nggak digebugin? Dibilang suruh sholat tepat waktu, pas nggak sholat tepat waktu, mungkin ditegur sama orang tua kita kan. Sholat, sholat. Ya Allah segitunya. Marah gitu kan. Karena dia sulit untuk yang namanya menerima semua itu. Kadang-kadang kesulitan ya, kesusahan dia yang bikin sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 111 dinyatakan apa? Barang siapa yang berbuat keburukan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Fa innama yaksibu li nafsihi. Jadi kalau sulit kadang-kadang dari diri kita, jangan suka salahin orang lain. Orang yang salah, bukan introspeksi malah nyalain orang. Kamu sih, nggak boleh kayak begitu. Pak, kok bengong aja Pak? Dia langsung lagi mikir. Dan yang ketiga, ketika orang itu sulit bersyukur dalam susah, yaitu adalah karena dia merasa paling menderita sendirian. Kalau bahasanya lo pikir yang menderita lo doang. Hello. Banyak di dunia yang menderita, bukan kita doang. Jadi lihatlah ke bawah, banyak lebih susah. Maka dari itu, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Hidup ini melakukan yang terbaik. Jangan yang mahal. Jangan yang mahal, begitu katanya kalau saya dijarin sama guru saya. Jangan menyerah. yang murah. Oh begitu, terima kasih. Maklumlah kita selalu ibu-ibu mikirnya yang mahal mulu ya. Padahal semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ngomongin masalah bersyukur dalam keadaan susah, memang sulit. Walaupun kadang-kadang dalam keadaan sukses juga sulit, tetap aja ngebandingin hidup dengan orang lain. Nauzubillahimin. Itu. Jadi udah capek kesulitan kita yang bikin sendiri, ngerasa paling Iya. menderita, nggak bersandar pada Allah lagi ya. Udah gitu, orang lain salah melulu, dia kagak pernah salah. Gimana mau maju hidupnya? Gimana mau maju? Saya dimarahin. Gitu Bisa lahir Ustazah. Wa'alaikum, maaf batin ya. Sama-sama. Ya, kalau Ustazah. emaknya ngomel-ngomel bawel. Iya nggak apa-apa Mak. Jamaah. Yeay. Berikut ini ada tayangan yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Insya Allah orang yang berikut ini adalah bersyukur dalam keadaan susah maupun senang. Kita lihat sama-sama tayangannya ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum jamaah Islam itu indah. Sekarang saya lagi berada di suatu tempat. Kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa? Karena saya mau memperkenalkan seseorang yang insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita. Jadi biasanya nongkrong di sini nih, di sekitar sini. Cuma kok dari tadi saya lewat nggak ada ya. Oh, coba kita. Oh, itu dia tuh. Kita ke sana yuk. Your days of work began as a fair and honest man. You showed just how Ini nih. Halo Bu. Assalamualaikum. Salam. Udah. Kenapa saya bilang bisa menjadi inspirasi buat kita? Nanti, tunggu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang spesial yang ada di dalamnya. Lucu ya gue kan, Dibuka aja Mak. Halo, Assalamualaikum, boleh dibuka nggak? Wah! Buka mataku, buka hatiku, Allah. Bapak namanya siapa? Pak Rohman. Pak Rohman, ya Allah Pak. Ini lucu banget. Mungkin orang-orang kalau di jalanan tuh suka ngeliat, ini boneka lucu banget, goyangannya lucu banget, palanya besar, badannya kecil, goyangnya juga unik. Namanya apa nih Pak? Boneka Mampang. Boneka Mampang. Ya. Kenapa namanya boneka Mampang? Pada waktu awal pertama terkenal, soalnya ini adanya di Trans TV dulu. Oh gitu. Ya karena saya ikut main pada waktu itu. Oh ya? Ikut main bola kan. Oh ya ampun. Akhirnya ngasih namanya boneka Mampang. Ya, sampai sekarang terkenal boneka Mampang. Bukan saya nih yang ngarang, anak-anak. Oh gitu, banyak Ya, akhirnya memang nonton. menyebar lah namanya boneka Mampang. Bapak udah lama jadi ini? Boneka tahun Mampang? deh. 3 tahun? Ya, Ya hampir 4 ampun. tahun. Dulu sempat ikut boy band gitu? Iya. Oh iya? Dulu Bapak- masih ada bosnya dulu. Bapak, Sarina. benar. Bapak saya tanya, Bapak sempat ikut boy band, Bapak jawab iya, boy band katanya. Emang Bapak tahu boy band apa?
Boyband Pak, boyband Korea. Oh itu enggak, cuman waktu itu main bola, Main bola. terus joget apa itu Ya. ya, saya ikut dulu. Jadi jogetnya terinspirasi dari apa nih? Maksudnya inspirasi. Kok bisa jogetnya kayak gitu gayanya tuh gimana? Ada latihan khususnya nggak? Enggak. Nggak ada latihan khususnya? Ngarang aja. Ngarang aja. Berarti semua orang bisa joget seperti itu? Hampir, ya enggak juga sih. Kadang-kadang ada yang bikin lucuan aja gitu ya. Oh yang penting seru-seruan, lucu, pokoknya kira-kira sesuatu bisa yang lucu unik, aja. kreatif. Orang Iya. suka jadi ngasih uang. Iya. Kalau gitu karena katanya gampang nggak perlu latihan khusus jogetnya, saya boleh nggak nyobain? Tapi gimana ya? Silakan kalau mau. Hah? Boleh. Bisa napas nggak kira-kira deh coba. Saya kadang kalau nggak pakai paru-paru saya pakai insang napasnya. Jadi macem-macem. Ya coba aja silakan monggo. Boleh. Saya pakai ininya juga ya? Terserah deh. Mau pakai ini juga apa enggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Boleh kan? Kalau boleh ya udah aku pakai ya. Boleh tepuk tangannya untuk sosok inspiratif kita. Masya Allah. Silakan Pak Rohman beserta istri. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Masya Allah. Musiknya mana nih? Assalamualaikum Ibu. Tuh boneka mamang kita. Oh kurang maju Pak. Oleh maju Pak. Tepuk tangannya Masya Allah. Goyangnya gitu kalau di jalan. Masya Allah. Iya tepuk tangannya dong. Pak Rohman. Assalamualaikum Pak Rohman. Boleh dibuka dulu nggak Pak? Boleh? Iya. Jadi ibu-ibu. Saya bantu ya Pak ya. Ya bisa Pak. Maaf ya. Jadi ibu-ibu kalau di jalanan. Ngelihat boneka mampang seperti ini. Di dalamnya ada Pak Rohman. Jadi belum tentu di dalamnya itu orang yang masih muda. Tapi sosok seperti Pak Rohman lah yang ada di dalamnya. Pak boleh sebelah sini Pak. Mohon izin Pak. Masya Allah. Pak Rohman apa kabar Pak? Baik deh. Pak. Baik ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Sebulan lalu ya. Sebelum lagi pas bulan puasa itu ya. Iya bulan puasa. Oh terima kasih Ustadz Maulana. Pak Rohman ini jamaah yang ada di rumah pengen tahu nih. Ini kan sebenarnya sosok boneka mampang ini kan kelihatannya seperti anak-anak. Tapi kok ternyata dalamnya ada Pak Rohman. Pak Rohman itu sebenarnya umur berapa Pak? Lahir 59 sekarang udah berapa ya deh? 59 Ini baru berapa ya? 17,5. Baru 17,5. 17 setengah. 59 udah berapa tuh? 70. Masya Allah. 70-an ya? 60-an ya? Pak Rohman, mohon maaf Pak, di usia 60 bukannya seharusnya kita tuh udah di rumah ya, menikmati hidup. Terus anak yang bekerja, kita tinggal menikmati semuanya. Kenapa Pak Rohman masih bekerja gini Pak? Begini adek, saya tuh hidup nggak mau nyusahin anak sama sekali. Saya pengen nyari makan sendiri. Sekarang pun pengen saya sendiri. Saya tidak mau menyusahkan anak saya, tidak. Benar-benar saya tidak mau menyusahkan anak. Demi Allah saya nggak mau menyusahkan anak itu, saya nggak mau. Yang kencang suaranya Pak. Iya, Kenapa Pak? saya nggak mau menyusahkan anak. Gak mau Jadi menyusahkan Bapak anak. tidak mau menyusahkan anak. Memang anaknya Bapak berapa? Dua. Dua. Di mana anak-anaknya Bapak? Sekarang yang satu ada di sini, yang satu ikut suaminya. Oke. Masya Allah. Bapak terima kasih sudah menceritakan sedikit mengenai kisah hidup Bapak. Kita akan lanjutkan nanti Pak. Insya Allah jamaah yang ada di rumah dan di studio juga pasti tertarik dengan itu. Dan kita bisa banyak belajar dari Bapak. Untuk itu Bapak sekarang boleh istirahat dulu. Bapak boleh silakan duduk. Nanti kita akan ngobrol lagi. Nanti Pak di Islam itu indah. Kalau mau tanya apapun boleh. Nanti akan dijawab sama guru-guru kita ya. Terima kasih Pak Rohman. Pak Rohman silakan duduk dulu. Masya Allah tepuk tangannya untuk Pak Rohman beserta istrinya. Silakan ibu-ibu boleh duduk di situ. Ya ini saya bantu ya. Jamaah. Kita kedatangan lagi bintang tamu, ini jauh asalnya. Dari mana? Ada yang tahu? Palestina. Langsung aja tepuk tangan untuk bintang tamu kita, Bara Mas'ud. Assalamualaikum Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi Bara, boleh berdiri sini. Bara, you can speak bahasa or Sikit-sikit. sikit-sikit? Oh sikit-sikit. English inshallah or Arabic. I have translate. Oke, jadi Arabik aja ya. Arabik biar lebih gampang bahasanya ya. Yes. Boleh ada translate-nya?
Ada. Mohon izin Bapak, boleh silakan maju Pak. Bara from Palestine. Ada. Oh, tak Pak, TV apa sih? Apa? Oh, salah itu apa bahasa apa itu saya jadi Pak? Oh, ini bahasa Indonesia aja, nanti di bahasa Inggris. Oh iya, oke, iya ya. Oh, ini ada pertanyaan, mungkin jamaah yang ada di rumah pengen tahu. Kita sama-sama mengetahui keadaan di Palestina seperti apa. Sangat mengkhawatirkan bisa dibilang seperti itu. Nah, bagaimana ini sosok pemuda seperti Bara beserta teman-temannya bersyukur atas keadaan yang seperti itu? يعني هو يسأل هل فلسطين مخيفة يعني الآن وكيف أنتم كفلسطيني يعني وأصحابكم يعني تشكر على هذا هل يعني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بداية سريعا شكرا على هذا اللقاء اللطيف. نحن في فلسطين بالطبع نعيش أجواء صعبة وحصار خصوصا في قطاع غزة، ولكن الحمد لله يعني دائما نشكر الله على كل حال. نشكر الله أننا مسلمين، نحمد الله أننا الحمد لله من حفاظ القرآن، نهتم في الإسلام والدين، ونشكر الله دائما على كل حال في قطاع غزة. Oh, jadi kayak gitu. Ya. Hah? Enggak. Boleh Pak, tolong Pak. Ya, Matiin. kata Bara Masud, jadi mereka memang di Gaza itu dalam penindasan, kesusahan segala macam, tapi dalam hal semua ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dijadikan seorang muslim, kami dijadikan sebagai penghafal-penghafal Quran, kami dijadikan sebagai orang-orang yang perhatian dengan Islam. Jadi kami bersyukur atas segala permasalahan. Jadi dengan keadaan seperti itu Bara semakin bersyukur, malah jadi semakin perhatian dengan Islam ya. Ya seperti jadi dijadikan Allah sebagai orang yang berperhatian dengan Islam. Masya Allah. Kita semakin tertarik lagi untuk berbincang dengan Bara. Dan Tapi Bara Masud ini yadrus fil kulliyah al-jami'ah fil Islamiyah. apa itu Habib? Coba terjemahkan. Itu. Habib menang-menang saya nggak tahu. Beliau ini sekarang lagi kuliah di Jamiah Islamiyah di Palestina. Oh Masya Allah, sekali lagi tepuk tangan untuk Bara Masud. Bara, nanti kita ngobrol lagi ya. Thank you. Boleh silakan duduk, kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Jamaah! Yeay. Siapa sih yang nggak akan langsung menyerah, mengeluh dan tertekan jika mengalami kesulitan? Nah ini gimana nih kita menyikapi kesulitan yang kita alami itu bisa membuat kita lebih mengerti apa itu bersyukur dan tidak gampang mengeluh. Untuk itu kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sangat mencontohkan orang-orang yang bersyukur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Makanya ada suatu hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan, awwalu ma yud'a yaumal qiyamah ilal jannah alhamaduna ala kulli hal. Nabi mengatakan ibu-ibu, orang nanti pertama kali yang akan dipanggil masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala alhamaduna ala kulli hal. Mereka yang pandai bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan, senang kita katakan alhamdulillah. Mendapatkan ujian kita katakan alhamdulillah. Ini yang dicintai Allah dan orang-orang yang mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Maka ada hadis yang mulia. Selanjutnya Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar. Nabi mengatakan orang yang diberi ini banyak ya. Bisa diberi kesusahan, bisa diberi kenikmatan. Maka Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bersyukur. Dia mengucapkan oh alhamdulillah, senang. Hari ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mendapatkan waktu-waktu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan yang mulia Rasul ini mengatakan man u'tiya fasyakar. Orang yang mendapatkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan dia mengatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar. Dan ketika diuji mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar, mampu bersabar. Makanya ada peribahasa ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu kenal jadam.
Orang Ambon sing jadam. Hah? Dari Lampung, tahu jadam? Nggak ada yang tahu. Ya bingung juga bahasnya. Taunya gajah Lampung. Iya. Jadam itu sesuatu yang sangat pahit. Jadi dulu kalau kita mondok itu, kalau nggak bisa ngapal dicoletin jadam. Pahitnya seminggu nggak hilang. Iya. Hah? Brotowali. Brotowali beda, Bukan, beda rebusan. lagi. Dia ya sudahlah, pokoknya pahit lah begitulah intinya. pokoknya lah ya. Pokoknya pahit ya, Ya. Habib ya. Jadi dikatakan as-sabru kasibri, artinya kalau bahasa Arab itu sibir. Jadi dikatakan sabar itu ibarat pahit. As-sabru kasibri burun bimadzaqati. Kalau dirasakan pahit, walakin awagibuhu ahla minal asali. Di akhirnya nanti lebih manis daripada madu. Pengen masuk surga kan Bu? Pengen. Nikmat surga itu lebih manis daripada madu walaupun hidup kita susah. Jadi bagaimana caranya bisa memasuki surga dengan manis nikmat dari Allah? Pandai Makanya dikatakan oleh Rasul man u'tiya fasyakar. Orang yang diberi pandai bersyukur. Wabtuliya fasabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Wadzulima faghafar. Ketika dizalimi, dia bisa mampu memaafkan. Wadzalama fastaghfar. Dan ketika kita yang menzalimi, kita mampu meminta maaf. Ini maka saat itu sakata sahabat, saat itu setelah mengucap itu sakata Rasul, diam Nabi. Waqalu, maka sahabat-sahabat bertanya, wa mahaula ya Rasulullah. Lantas bagaimana nasib mereka wahai Rasul? Orang yang pandai bersyukur, orang yang bersabar, orang yang memaafkan, dan orang yang bisa minta maaf. Apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Maka jawab Nabi, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Nabi, mereka akan mendapatkan selalu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun, jalan mereka selalu mendapatkan hidayah, Amin. petunjuk dari Allah Subhanahu. Udah habis. Habib, jadi kalau orang sabar akhirnya akan manis seperti madu ya Habib? Betul. Jadi sabar dengan nikmat, sabar dengan kesulitan seperti apa dikatakan Ustaz Maulana tadi. Dan untuk itulah kita harus bersyukur ya Habib. Harus wajib bersyukur. Wajib bersyukur, Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Afwan. Kalau kita menzolimi orang, kita harus mau minta maaf. Kalau kita dizolimi, kita harus mau memaafkan. Masya Allah. Jamaah! Mau lanjut lagi tausiahnya? Tapi nanti ya, nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita, tausiah dari guru-guru kita yang kita cintai. Jadi jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.